Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari ke-14 dari perjalanan 40 hari berdoa kita menuju peluncuran One Voice 27 di tanggal 5 September 2026 nanti. Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja. Bersama saya Iveta Inarai dari Kantor Sekretariat Bagian Human Resources dan Legal. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan mengikuti jejak Yesus. Kita akan menelusuri satu alur cerita dari buku Kerinduan Segala Zaman. Seperti yang kita ketahui, bukan bab demi bab, bukan juga pasal demi pasal di Alkitab, tetapi satu kisah yang mengalir, yang berlanjut dari hari ke hari. Jika ingin mengetahui lebih dalam akan pembahasan firman Tuhan mengenai Yesus, kami anjurkan untuk mengikuti podcast yang akan tayang sesaat lagi. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita akan tidak membacanya seperti pengajaran yang formal, tetapi kembali lagi cerita yang mengalir, karena itulah yang memberi kehidupan di dalam cerita tersebut. Seperti bercerita, layaknya kisah-kisah kesayangan keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar mengenai Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Sampai tiba saatnya kita bersama-sama mengakhiri puncak One Voice 27 di bulan September tahun 2027. Jika ada bagian dari kisah-kisah yang saudara dengar dari hari ke hari yang terasa begitu melekat di hati karena pas sekali dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, percayalah itu bukan kata-kata kami, tetapi undangan dari Allah kepada saudara sekalian. Supaya apa yang didengar ini bukanlah informasi yang lewat begitu saja, tetapi menjadi hubungan yang konstan antara Anda, saya, dengan Tuhan kita. Mari kita mulai dengan doa sejenak. Bapa di surga, kembali kami akan melihat kisah Yesus. Bantu kami untuk melihatnya dengan mata yang tidak terselubung bayang-bayang dosa ataupun bayang-bayang bias pemikiran kami yang dahulu. Biarlah apa yang kami baca, yang kami lihat dan dengar, itulah yang kami dapatkan, kami imani untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah semalam berdoa di atas bukit, Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang untuk dijadikan rasul. Mereka yang akan terus menyertainya dan diutus untuk berkhotbah. Ayatnya terdapat di dalam Markus 3 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nama-nama mereka mencerminkan keberagaman. Ada yang berasal dari latar belakang nelayan. Ada juga pemungut cukai. Bahkan ada seorang zelot. Yesus memang tidak memilih mereka berdasarkan kesempurnaan karakter. Tetapi yang Yesus lihat adalah kesediaan hati untuk mengikut dia kemanapun dia pergi dan untuk mengikut segala perintahnya. Ke-12 orang ini akan menjadi murid yang dilatih langsung oleh sang guru selama 3,5 tahun. Yesus mempersiapkan mereka menjadi para pemimpin gereja mula-mula kala itu. Di antara 12 orang ini bahkan ada Matius si pemungut cukai. Masih ingat ceritanya? Dan juga Simon, orang zelot. Apa maksudnya orang zelot? Orang zelot ini adalah kelompok orang yang dulunya mereka menentang penjajahan Roma dengan keras. Jadi orangnya agak anarkis kalau bisa kita gunakan kata-kata sekarang. Dua orang ini, Matius dan juga Simon orang zelot, memiliki latar belakang politik yang bertentangan. Tidak mungkin pemungut cukai bertemu dengan orang zelot. Tapi uniknya, di kelompok murid-murid Tuhan Yesus, kini mereka dipersatukan. Karena apa? Karena mereka ada satu misi yang sama di bawah satu guru yang sama pula. Setelah menetapkan ke-12 rasul, Yesus naik ke sebuah bukit dan menyampaikan
khotbah di atas bukit yang terkenal, yang sampai sekarang juga kita masih ingat. Khotbah di atas bukit ini adalah kumpulan ajaran-ajaran yang paling mendalam tentang hidup dalam kerajaan Allah. Sebuah janji yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang saat itu. Dan janji yang kita masih nantikan juga, bukan? Yesus membuka dengan ucapan bahagianya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu adalah ayat inti dari pelajaran renungan kita hari ini. Izinkan saya untuk membacanya sekali lagi dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Khotbah di atas bukit ini membalikan banyak nilai duniawi yang dulunya orang percaya, tapi setelah mendengar khotbah Yesus, mereka jadi mempertimbangkan apakah benar selama ini nilai-nilai hidup yang saya yakini dan saya hidupi. Karena Matius 5 ayat 3 tadi, kata-kata Yesus mengatakan, yang berbahagia bukanlah orang yang kaya ataupun orang yang berkuasa, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, yang berduka cita, yang lapar, dan yang haus akan kebenaran. Ketika Yesus mengajar hal-hal ini dengan otoritas yang belum mereka pernah dengar sebelumnya, orang-orang ini heran. Yesus juga mengajar tentang garam dunia dan terang dunia. Yesus memanggil para pengikutnya untuk menjadi teladan nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar penganut agama yang pasif. Kehidupan yang berbeda inilah yang mereka lihat nyata, dan kehidupan yang berbeda inilah yang akan menarik orang lain kepada Bapa di surga. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Saya tahu ada beberapa dari saudara-saudara yang menunggu-nunggu ilustrasi dari bagian renungan harian, karena ada gambarnya. Jadi mari kita bayangkan cerita berikut ini. Ada seorang kepala sekolah yang setiap tahun sengaja menerima beberapa murid dengan catatan disiplin bermasalah dari sekolah lain. Wah, ini pasti kontroversial untuk majelis sekolah ataupun guru-guru dan juga murid-murid di sekolah itu. Karena kepala sekolah ini tidak hanya mau menerima murid yang berprestasi, tapi ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak yang bermasalah. Rekan-rekan dari kepala sekolah mempertanyakan keputusan ini. Tetapi kepala sekolah menjawab, pendidikan sejati itu bukan tentang memilih yang sudah sempurna. Tetapi pendidikan yang sejati itu harus bisa membentuk orang yang mau berubah. Bertahun-tahun kemudian, beberapa murid yang bermasalah ini dicap, dilabel ya, anak-anak bermasalah, malah mereka yang menjadi lulusan yang paling menonjol di hari-hari ke depannya. Fakta ini membuktikan bahwa kesediaan untuk diajar itu lebih penting daripada catatan masa lalu. Boleh dulunya seperti apa, tapi asal hati terbuka untuk berubah, sebenarnya itu yang lebih penting, bukan dari apa yang sudah dilakukan. Yang menarik dari cerita ini adalah murid-murid dengan latar belakang paling berbeda itu justru sering menjadi sahabat yang paling erat setelah lulus. Karena proses pembentukan bersama dengan teman-teman dan guru di sekolahnya itulah yang menyatukan mereka, melampaui perbedaan awal mereka. Jadi, kerinduan saya hari ini adalah untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk percaya bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita sudah sempurna, melainkan karena ada kesediaan hati untuk terus diajar dan dibentuk. Seperti ke-12 rasul yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Yesus sanggup menyatukan keunikan kita semua untuk tujuannya. Saya juga bisa menyaksikan akan hal ini, karena saya adalah anak introvert yang mendapatkan energi dari kesendirian saya. Sedikit pemalu, sedikit privat kesannya, dan juga lebih suka di rumah sendiri. Tetapi kok bisa
Sekarang saya memiliki kerinduan untuk bertemu dengan banyak orang, menceritakan tentang Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa semoga kesaksian dan juga cerita saya bisa menjadi semangat rohani bagi orang-orang yang mendengarkan, terutama bagi kaum muda, generasi saya, supaya mereka juga mendapatkan identitas yang baru yang mereka bisa dapatkan hanya di dalam Yesus. Seperti para murid tadi, ada identitas baru, satu misi, satu visi yang membuat hidup lebih hidup. Hari ini, coba renungkan satu area dalam hidup Anda di mana Anda perlu lebih terbuka untuk diajar kembali oleh Tuhan Yesus, meskipun terasa tidak nyaman. Tentu saya memiliki pengalaman yang tidak nyaman karena harus keluar dari zona nyaman saya. Tetapi dengan Yesus itu semua memungkinkan dan hasilnya sangat memuaskan hati. Sebagai penutup, pemilihan ke-12 rasul dan juga khotbah di atas bukit sama-sama menunjukkan cara kerja kerajaan Allah yang membalikkan logika dunia. Memilih yang biasa untuk tugas yang luar biasa. Dan menyatakan berbahagia walaupun dunia menganggap kita lemah. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama dari Allah kepada kita. Karena Allah rindu untuk dekat dengan kita. Dan sebagai respons, semoga ada kerinduan di dalam hati kita untuk juga mengenal Bapa dan Yesus lebih lagi. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya. Sebelum kita sama-sama menyambut peluncuran One Voice 27 di tanggal 5 September 2026 nanti. Kita akan lanjutkan bersama perjalanan doa kita besok bersama rekan kami dari Adventist Mission. Jika Anda rindu untuk membaca terlebih dahulu bab 32 dan 33 dari buku Kerinduan Segala Zaman, silakan Anda melakukannya sebelum menonton video ini atau sebelum terlibat dalam komunitas doa di jemaat ataupun daerah dan conference Anda masing-masing. Terima kasih sekali sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan logika kami, yang mungkin dari sudut pandang dunia itu sangat meragukan, aneh dan terlihat lemah, tetapi dengan iman kami percaya itulah pengharapan kami, karena Yesus ingin menawarkan kerajaan surga, bukan hanya kehidupan nyaman di dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk menyerahkan hal-hal yang menurut kami nyaman, tapi Tuhan tantang kami untuk terlibat di dalam kehidupan yang mencerminkan kerajaan surga. Dan berikan kami kuasa untuk menghidupkannya. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa besok. Tuhan memberkati.